Masyarakat sudah tahu bahwa ada upaya yang sedemikian masif dan agresif untuk menjegal Anies capres. Dan itu menjadi pembicaraan hari-hari di medsos. Ya, bahwa Anies akan dijegal, Anies akan dimatikan, Anies akan dihentikan, Anies akan ditutup, dan seterusnya. Masyarakat mafhum. Siapa yang mau menjegal Anies? Gimana? Siapa yang mau jegal Anies? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Squad TV, saya akan bincang-bincang dengan Bung Tony Rosid tentang statement Andi Arief yang tempo hari itu menggegerkan, itu viral. Jadi ada upaya kalau tidak salah statementnya ya, Andi Arief ada upaya untuk menjegal koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Kan seperti itu, kalau tidak salah plus minusnya. Benarkah ada indikasi atau upaya untuk menjegal koalisi ini itu ya, yang mendukung terhadap Anies Baswedan? Kita tahu dan publik tahulah. Iya. Tanpa Andi Arief ngomong, masyarakat sudah tahu bahwa ada upaya yang sedemikian masif dan agresif untuk menjegal Anies capres. Dan itu menjadi pembicaraan hari-hari di medsos. Ya, bahwa Anies akan dijegal, Anies akan dimatikan, Anies akan dihentikan, Anies akan ditutup, dan seterusnya. Masyarakat mafhum. Cuman detailnya ya, Andi Arief mencoba untuk membuka, meskipun nggak detail juga, meskipun sama-sama. Andi Arief bilang bahwa ada upaya untuk menjegal Anies melalui partai koalisi yang sedang berproses untuk berkoalisi mendukung Anies atau mencapreskan Anies. Ya kalau kita mau bicara, Andi Arief itu dari mana? Dia kan politisi, dari Demokrat. Ya, dia ketua Bapilu kalau nggak salah ya. Terus dari Demokrat. Kemudian Andi Arief adalah wasekjen Demokrat. Kalau kita lihat sekarang yang intent berkomunikasi untuk memberikan dukungan kepada Anies kan 3 partai. Satu adalah Nasdem. Yang kedua adalah PKS, dan yang ketiga adalah Demokrat. Jegalnya dari mana? Ini kan yang maksud Andi Arief ini kan partai pengusung yang akan dijegal. Pengusung itu Satu Nasdem mau dijegal gimana? Nggak bisa ya? Ya susah. Coba kita analisis. Nasdem mau dijegal di mana? Kalau mau dijegal pakai uang, ya dia punya duit besar, dia punya media, gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa Nasdem nasibnya saat ini akan sangat bergantung kepada Anies sejak dia mengumumkan atau belum, sebab sejak seringkali mengungkapkan bahwa Anies berpotensi untuk diusung Nasdem, elektabilitasnya naik. Ini soal masa depan partai. Nah, biasanya orang kalau sudah mengurus partai itu tidak peduli dinegosiasi dengan oleh apapun, tidak peduli. Kecuali di Sandra. Nah, itu soal lain. Nah, kemudian PKS. Nasdem itu sudahlah, selamat lah gitu aja. Selamat lah gitu. Orang yang paling berani, dan kita tahu Nasdem adalah dengan Surya Paloh-nya yang cukup punya nyali dan perhitungan yang matang ketika mengusung orang. Dulu Pak Jokowi, Nasdem juga mengawali, mengawali di mana-mana sebelum baliho dipasang ada fotonya Surya Paloh dengan Pak Jokowi di mana-mana, dan nyatanya jadi gitu loh. Pokoknya insting dari Surya Paloh itu luar biasa. Karena kita tahu bahwa Surya Paloh ini menjadi politisi, yang anggota DPRD. Anggota DPRD dari Golkar itu umur 18 tahun, Bos. Jadi sangat matang. Dari kecil sampai ini luar biasa. Sampai sekarang. Sampai membuat partai baru keluar dari Golkar besar juga. Coba kita bayangkan, ada partai baru yang keluar dari partai induknya, itu nggak hidup, gitu kan. Sekarang Hanura coba terseok-seok gitu kan. Partai yang kemudian melawan PKB, ya beberapa partai terseok hilang gitu kan. Begitu kan juga PBB, ada yang mencoba untuk melawan, hilang. Kita nggak tahu nanti Partai Amanat seperti apa ketika melawan partai umat, ya melawan Partai Nasional, Gelora seperti apa ketika keluar dari induknya PKS gitu. Ini satu hal. Kemudian PKS misalnya, PKS dari awal ditawari untuk bergabung dan jadi menteri, ya nggak mau gitu loh. Puasa 2 periode,
itu menyakitkan. Iya, ya. Tapi cukup berani untuk menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan. Kenapa? Iya, ya. Dia membidik untuk masa depan partainya soal elektoral. Oke, ya. Oposisi biasanya diuntungkan ketika konsisten dengan oposisinya akan naik elektoralnya. Begitu juga PDIP ketika 2 kali beroposisi kepada SBY, sekarang menikmati elektoralnya sebagai partai pemenang 2 periode. Itu PKS. Jadi PKS tidak mungkin bisa di pressure, untuk bisa ditekan atau untuk dinegosiasi. Tinggal Demokrat. Demokrat ditekan nggak bisa juga. Tapi Demokrat punya celahnya apa? Demokrat ini konflik di Demokrat belum tuntas antara kepemimpinan AHY dengan kepemimpinan Muldoko. CS. Nah, dari situ masih ada satu celah lagi namanya Petun. Ya, masuk ke PT UN ya. PT UN. Bukannya sudah PT UN? Belum. Belum masuk. Belum. Meskipun di proses peradilan yang pertama selalu dimenangkan, bahkan gugatan terhadap ADART hasil Munas 2020 ditolak juga. MA. Tetapi Petun, ini ada proses terakhir. Kalau Petun ini kemudian dimenangkan oleh Muldoko, ini kan sama dengan menjegal Anies, gitu. Nggak mungkin kan, karena Nasdem sama PKS nggak cukup suaranya. 8% sekian sama 9% sekian, nggak bisa tidak cukup. Nah, kembali lagi soal Demokrat, akan terjadi pertarungan. Apakah kemudian ini bisa menjadi barter terhadap Demokrat? Kalau Andi Arief bicara seperti itu, Andi Arief Demokrat, Andi Arief pasti tahu kondisi seperti ini. Maka Andi Arief mencoba untuk teriak. Tapi teriaknya itu sebagai sebuah protes, jangan main tekan-menekan dong, gitu kan. Tapi bahasanya dilempar ke Anies, gitu loh. Padahal yang sedang ditekan adalah bagaimana Anies tidak bisa nyapres, kalau dengan cara partai koalisi yang akan membangun koalisi, yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat itu satu ada yang sampai. Sekarang begini, katakanlah memang seperti itu gituan ya. Itu kan masih asumsi lah, masih analisa Anda itu ya. Sekarang begini, yang sesungguhnya itu ya. Memang apa sih kekhawatiran Anies ya bagi musuh-musuh politiknya untuk bertarung di 2024? Iya. Satu kekhawatirannya, Anies punya potensi menang. Elektabilitasnya itu selalu di 3 besar. Kalau kita melihat survei, jangan lihat survei hari ini saja, tetapi potensi yang dimiliki untuk survei berikutnya. Dari mana? Satu, dari kemampuan komunikasi politik. Anies di atas rata-rata, dan ini akan mampu untuk menaikkan elektabilitas Anies dibanding yang lain. Kemudian yang kedua, Anies punya banyak konten. Orang mau bicara apa tentang Anies tidak berprestasi, tapi buktinya banyak begitu penghargaan, baik dari institusi pemerintah, institusi swasta, di dalam konteks nasional maupun institusi internasional. Dalam konteks integritas, gitu kan, WTP 5 tahun berturut-turut, dan itu tidak didapatkan pada saat periode sebelumnya, baik pada masa Pak Jokowi maupun pada masa Ahok, gitu kan. Kemudian juga wakilnya selain Ahok itu si siapa satu lagi, itu tidak didapatkan. Bahkan itu baru sekali pada saat Fauzi Bowo. Artinya apa? Ini prestasi yang orang kalau mau bilang apa, buktinya ada. WTP, dan itu dari BPK. Terus kemudian juga dari KPK mendapatkan. Artinya soal integritas, soal kemudian Jack Linko dan sebagainya, dunia internasional memberikan penghargaan. Begitu banyak. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan, Kominfo memberikan penghargaan, begitu juga Kementerian begini, masalah penghargaan kan ini ya biasa, masih debatable lah ya. Gini, ini maksud saya apa? Bukan soal penghargaan itu, ini punya pengaruh elektoral. Pada saat ini kemudian di branding, artinya saya bicara tentang konten. Ini Anies punya konten, dan konten ini berpotensi untuk menaikkan elektabilitasnya untuk ke depan. Ini kan belum digarap begitu masif. Inilah yang saya bilang ada potensi untuk memenangkan sebuah
pertarungan di Pilpres 2024. Inilah yang pertama yang kemudian mengkhawatirkan. Artinya berarti calon-calon yang lain itu potensi kalah gitu-gitu, pertarungnya berat. Yang kedua adalah bahwa Anies orangnya tidak bisa dikontrol. Contoh yang paling sederhana dan kasat mata itu adalah reklamasi. 13 pulau reklamasi, 4 yang sudah dibangun, 13-nya tidak jadi dibangun. Yang ada itu kan sudah menjadi sebuah keputusan yang lama. Tidak mungkin kemudian Anies, kecuali yang melanggar hukum Anies kemudian membatalkan sementara tidak ada pelanggaran hukum. Membatalkan, rusak, kata Anies. Kalau setiap kebijakan yang lama dibatalkan, rusak. Tidak ada kepastian hukum. Yang dibatalkan itu adalah yang jelas-jelas melanggar hukum. Maka itu ada pelanggaran hukum dibatalkan. Misalnya juga katakanlah pengembang dapat 100% dari reklamasi itu. Menurut Kepresnya tidak. Bahwa 65% itu milik Pemprov, haknya Pemprov, 35% itu milik pengembang, silakan digarap. Dalam konteks ini memberikan sebuah petunjuk seperti bahwa Anies tidak bisa dinegosiasi untuk hal-hal yang dianggap melawan hukum. Belum lagi kepentingan politik yang lain. Artinya apa? Anies seringkali tidak membuka ruang negosiasi untuk hal yang merugikan bangsa, merugikan rakyat dan melanggar hukum. Selain itu, Anies tipe orang yang saya lihat, saya baca di berbagai media dari sepak terjangnya, orangnya negosiabel banget, orangnya bisa berkomunikasi. Dua alasan itu menurut saya. Anies potensi menang gitu kan itu di situ potensi menang. Kalau nggak potensi menang, ngapain? Biarin aja gitu loh. Saya bersaing sama Bang Ucup ini. Saya bersaing sama Bang Ucup. Terus kemudian ngapain saya jegal-jegal? Nggak bakal menang sama saya biarin aja mau kayak apa itu. Sebetulnya siapa yang mau menjegal Anies? Gimana? Siapa yang mau jegal Anies? Orang yang punya kepentingan politik, di mana kepentingan politiknya tidak terakomodir kalau Anies jadi presiden, gitu kan. Kemudian yang keterang yang mau mengamankan dirinya ketika memiliki kesalahan-kesalahan masa lalunya yang bisa dikejar atau dituntut pada saat Anies menjadi presiden. Banyak sekali di masyarakat itu bahwa Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok udahlah itu itu semua gitu, ekstrim kanan semua. Ada HTI di situ, semua gitu macam-macam. Itu aja sudah salah. Artinya contoh misalnya, ini fakta HTI itu kan nggak nyoblos. HTI itu, makanya saya sering bilang sama teman-teman HTI atau HTI, saya bilang bahwa kalian pengen mendirikan khilafah misalnya, kalian aja nggak berpolitik. Kan? Coba kalian pengen menang, pengen menjadi pengendali bangsa ini, kalian nyoblos aja enggak, berpolitik aja enggak. Tapi kemudian ditempelkan semua mereka pada pendukung dari mana? Mereka nyoblos enggak? Lihat itu ada RT-nya, lihat itu prinsip-prinsip syariahnya di ini. Mereka nggak nyoblos, mereka golput gitu loh. Itu satu hal gitu kan, hal. Terus kemudian soal pilihan soal pemilih, siapapun calon, pernah nggak mereka membatasi pemilih? Sudah, kamu kelompok ini jangan milih saya dong. Kalau sudah pada saat pemilihan itu orang itu siapapun yang mau mencoblos, silakan, itu hak kalian gitu loh. Semua akan didekati siapapun. Ini kebetulan Anies saja yang menang kemarin di Pilgub DKI 2017. Seandainya AHY yang menang, AHY pun akan diperlakukan seperti itu. Kalau Anies tidak bisa berangkat itu kan banyak asumsi. Anies Oktober selesai. Anies Oktober selesai berarti sudah selesailah nasib Anies, tidak punya panggung lagi. Nah, ini bagaimana? Apakah ada yang memprediksi bahwa ketika tidak punya panggung, elektabilitas Anies langsung jatuh? Yang punya panggung aja nggak enak Iya, betul itu aja. Sekarang begini, kita akan lihat kita tidak tahu ke depan memang Anies tidak punya panggung dalam konteks struktural. Apakah panggung kultural tidak dapat? Sekarang elektabilitas 3, otomatis orang akan melihat Anies adalah sosok calon presiden masa depan, calon presiden masa depan
Inilah yang kemudian sudah tercipta di dalam memori masyarakat bahwa Anies adalah calon presiden masa depan di antara 3 yang paling tinggi itu. Kemudian Anies sekarang punya sekitar bisa 100 lebih simpul-simpul relawan. Anies secara kultural bisa menciptakan bisa menciptakan panggung-panggung yang kemudian Anies hadir di tengah publik dengan kumpulan massa di setiap daerah yang disiapkan oleh para simpul-simpul relawan itu. Kalau seandainya nanti 3 partai itu Anies selesai misalnya, kemudian 3 partai itu deklarasi, Anies leluasa untuk kampanye di seluruh Indonesia. Logikanya di situ. Kalau partai ini selamat kalau begitu. Tapi kalau seandainya ini berandai-andai itu kalau kemudian misalnya belum genap partai semuanya, kemudian 2 partai deklarasi terhadap Anies, 2 partai misalnya PKS dan Nasdem deklarasi kepada Anies sambil nunggu, kemudian mereka keliling untuk membesarkan Anies, untuk mempopulerkan Anies, untuk menaikkan elektabilitas Anies, keliling ke daerah-daerah, mereka ciptakan panggung-panggung PKS di berbagai daerah bersama dengan relawannya, panggung-panggung Nasdem dengan semua relawannya. Itu menurut saya jauh lebih dahsyat. Anies gubernur DKI ketika datang ke Makassar luar biasa heroismenya. Anies itu gubernur DKI, bukan gubernur Makassar, bukan gubernur Sulawesi Selatan. Anies ketika datang ke Jogja, Anies bukan gubernur Jogja. Itu dahsyat luar biasa. Kira-kira tanpa Anies harus menjadi gubernur dalam struktural, posisi strukturalnya, kemudian bisa nggak menciptakan itu? Sangat-sangat bisa. Oke, Bung. Terima kasih, Bung. Syaratnya bahwa tidak ada syaratnya minimal itu 3 partai yang mendukung. Tetapi kalau hanya 2 partai, nasib Anies sudah selesai. Proses masih panjang. Proses masih panjang menurut Anda ya. Kalau pada saat Oktober 2023 ternyata tidak cukup, itu baru kita bilang selesai. Anies mungkin akan kembali untuk mencalonkan diri menjadi Cagup DKI. Kalau nggak ada partai yang mencalonkan, Anies bisa independen. Tapi kalau capres kan nggak bisa independen. Kecuali besok dibuka independen, ada amandemen gitu kan, saya nyalon. Presiden. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya tentang potensi Anies di 2024. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anies Baswedan bisa berangkat untuk berkontestasi di 2004 atau sebaliknya? Kita tunggu takdirnya. Tunggu komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.